Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semuanya. Eh, Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai dasar-dasar struktur organisasi. Jadi sebelumnya itu jangan lupa di subscribe dan tekan tombol lonceng agar mendapat notifikasi-notifikasi baru tentang konten-konten yang akan saya sampaikan selanjutnya, kemudian nantinya. Nah, jadi sebelumnya perkenalkan, nama saya Elza Novitasari, LPMA 1L 081057 dari Prodi Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bengkulu. Nah, jadi langsung saja kita ke pembahasan dasar-dasar struktur organisasi. Nah, nanti kita akan membahas mengenai identifikasi 6 elemen struktur organisasi. Kemudian kita identifikasi karakteristik birokrasi, kemudian organisasi matriks, kemudian itu ada karakteristik organisasi virtual, kemudian kita akan membahas mengapa seorang ketua atau manajer ingin membuat suatu organisasi tanpa batas. Kemudian kita akan melihat bagaimana struktur organisasi ini berbeda dan kontraskan apakah ini kontras dengan model struktural mekanis dan organik. Kemudian nanti kita akan melihat atau menganalisis implikasi perilaku dari desain organisasi yang berbeda-beda. Kemudian nanti kita akan membahas bagaimana sih globalisasi mempengaruhi struktur organisasi. Nah, jadi langsung saja kita ke pembahasan. Kita mulai dengan apa itu struktur organisasi. Tentu teman-teman penasaran dengan apa itu struktur organisasi ini. Jadi struktur organisasi inilah kemudian kita struktur organisasi ini dibagi menjadi elemen kunci, yang mana yang pertama itu adalah spesialisasi pekerjaan, kemudian ada departementalisasi, kemudian ada rantai komando, kemudian ada span kontrol, kemudian ada sentralisasi dan desentralisasi, dan terakhir itu adalah formalisasi. Nah, jadi kita juga akan membahas mengenai tugas pekerjaan secara formal itu dibagi dan dikelompokkan, kemudian dikoordinasikan. Nah, jadi langsung ke materi selanjutnya, yaitu spesialisasi pekerjaan. Nah, jadi spesialisasi pekerjaan ini dibagi menjadi beberapa. Itu yang pertama itu ada sejauh mana tugas dalam organisasi ini dibagi menjadi pekerjaan yang terpisah-pisah. Nah, jadi dalam suatu tugas yang diberikan oleh komando atau ketua itu akan dibagi menjadi terpisah-pisah. Kemudian ada pembagian kerja, ada memanfaatkan keterampilan karyawan secara efisien, yang mana tujuannya ini agar kita bisa menyatukan komitmen kita, tujuan kita dengan karyawan-karyawan lainnya atau anggota-anggota lainnya. Kemudian meningkatkan keterampilan karyawan melalui pengulangan. Nah, jadi keterampilan karyawan ini selalu diulang-ulang lagi agar mendapatkan hasil yang maksimal. Kemudian ada lebih sedikit waktu henti di antara pekerjaan yang meningkatkan produktivitas. Jadi selanjutnya itu adalah ada pelatihan khusus yang lebih efisien, yang mana memungkinkan penggunaan peralatan khusus. Nah, yang terakhir itu adalah dapat menciptakan ekonomi dan efisiensi yang lebih besar, lagi. Kemudian pembahasan selanjutnya itu adalah pekerjaan spesialisasi ekonomi dan desain ekonomis. Yang pertama itu adalah spesialisasi dapat mencapai titik pengembalian yang semakin berkurang. Kemudian perluasan pekerjaan ini memberikan efisiensi yang lebih besar daripada spesialisasi. Lanjut, itu ada departementalisasi, yang mana dapat dasar pengelompokan pekerjaan. Nah, jadi dasar pengelompokan pekerjaan ini, pengelompokan kegiatan ini berdasarkan, yang pertama itu ada fungsi, kemudian produk, yang ketiga geografis, kemudian yang keempat itu proses, dan kelima itu adalah pelanggan. Nah, kita masuk ke rantai komando. Rantai komando ini dibagi menjadi 6 elemen yang seperti saya sampaikan, yang mana itu ada otoritas. Ya, otoritas ini adalah hak yang melekat dalam posisi manajerial untuk memberi perintah dan mengharapkan perintah ini dipatuhi oleh karyawan-karyawan lainnya. Kemudian rantai komando adalah garis kewenangan tak terputus yang membentang dari puncak organisasi hingga eselon atau terendah, dan menjelaskan siapa yang melapor kepada siapa. Kemudian ada kesatuan komando. Kesatuan komando ini adalah seorang bawahan seharusnya hanya memiliki satu atasan yang menjadi tanggung jawabnya secara langsung. Kemudian ada rentang kontrol.
yaitu jumlah bawahan yang dapat diarahkan oleh manajer secara efisien dan efektif. Nah, jadi rentang kontrol ini terbagi menjadi beberapa. Jadi rentang manajemen yang lebih luas meningkatkan efisiensi organisasi. Nah, namun kekurangan span ini sangat sempit. Ya, yang pertama itu adalah biaya yang lapisan manajemen tambahan, kemudian meningkatnya kompleksitas komunikasi vertikal, kemudian mendorong pengawasan yang terlalu ketat dan mematahkan semangat otonomi karyawan. Kemudian ada yang kelima itu adalah sentralisasi dan desentralisasi. Sentralisasi seperti yang kita ketahui, sejauh mana pengambilan keputusan terkonsentrasi pada satu titik dalam organisasi. Kemudian ada desentralisasi, yang mana sejauh mana pengambilan keputusan tersebar di seluruh organisasi. Dan yang terakhir itu adalah sejauh mana pekerjaan organisasi distandarisasi. Yang pertama itu adalah formalisasi tinggi, yang mana kebijaksanaan pekerjaan minimum tentang bagaimana menyesuaikan pekerjaan, banyak aturan dan prosedur yang harus diikuti oleh karyawan-karyawan lainnya atau petugas-petugas lainnya di dalam suatu organisasi tersebut. Kemudian ada formalisasi rendah, yang mana perilaku kerja ini tidak terprogram, kemudian karyawan memiliki keluasaan yang sangat maksimal. Jadi selanjutnya itu ada struktur sederhana, yang mana sebuah struktur yang ditandai dengan tingkat rendah departemen, rentang kendali yang luas, kemudian otoritas terpusat pada satu orang, dan sedikit formalisasi. Kemudian kita membahas birokrasi. Birokrasi ini adalah struktur tugas rutin yang sangat profesional yang dicapai melalui spesialisasi, aturan, dan regulasi yang sangat formal, yang mana tugas yang dikelompokkan ke dalam departemen fungsional. Kemudian otoritas yang terpusat tentang kendali yang sempit dan pengambilan keputusan yang memiliki rantai komando. Nah, jadi birokrasi seperti yang saya sampaikan. Kemudian penilaian birokrasi ini berdasarkan yang pertama itu ada kekuatan, yang mana itu adalah dinilai melalui skala ekonomi fungsional. Kemudian minimal duplikasi personel dan peralatan. Kemudian komunitas yang ditingkatkan, dan yang terakhir itu pengambilan keputusan terpusat. Nah, kelemahannya itu adalah subunit bertentangan dengan tujuan organisasi. Kemudian perhatian obsesi terhadap aturan dan regulasi. Kemudian yang ketiga itu adalah kekurangannya keluasaan karyawan untuk menangani suatu masalah. Kemudian yang terakhir itu adalah desain organisasi umum itu bersifat matriks. Nah, jadi selanjutnya itu adalah struktur matriks. Struktur matriks ini adalah sebuah struktur yang menciptakan garis otoritas ganda dan menggabungkan departemen, aliansi, fungsional, dan produk. Kemudian kita membahas elemen kunci. Yang pertama adalah memperoleh keuntungan dari departemen analisasi, fungsional, dan produk sambil menghindari kelemahannya. Kemudian yang kedua itu ada memfasilitasi koordinasi aktivitas yang kompleks dan saling bergantungan. Kemudian yang ketiga itu menentukan kesatuan atau konsep perintah. Kemudian masuk ke opsi desain baru atau organisasi virtual. Yang pertama itulah organisasi inti kecil yang mengalidayakan fungsi bisnis utamanya yang sangat tersentralisasi dengan little tautan pada departemen digitalization. Kemudian yang kedua itu adalah memberikan fleksibilitas maksimum sambil berkonsentrasi pada apa yang organisasi lakukan dengan baik. Apakah organisasi sudah memberikan yang terbaik atau belum. Kemudian pengurangan atas bagian-bagian penting bisnis. Kemudian kita masuk ke eksekutif kelompok, yang mana dibagi menjadi 4 itu. Yang pertama itu adalah konsultasi, penelitian, dan pengembangan independen firm. Kemudian ada biro iklan. Yang ketiga adalah perwakilan penjualan yang ditugaskan. Kemudian 4 itu adalah pabrik di Korea Selatan. Kemudian pilihan desain baru organisasi tanpa batas. Itu dibagi menjadi 2 pilihan desain baru. Itu adalah yang pertama adalah sebuah organisasi yang berusaha untuk menghilangkan rantai komando atau memiliki rentang kendali yang tidak terbatas dan mengganti departemen dengan tim yang diberdayakan. Kemudian ada yang namanya konsep bentuk T, yaitu adalah menghilangkan batas internal, vertikal atau hierarkis, dan horizontal atau department breakdowns
external bariski, mana pelanggan dan pemasok barang. Kemudian 2 model ekstrim desain organisasi. Model mekanik, yaitu yang pertama itu adalah model mekanistik yang dibagi menjadi 5. Yang pertama itu adalah specialization tinggi, kedua departemen yang kaku, ketiga itu adalah hapus rantai komando, keempat itu adalah tentang kendali yang sempit, dan kelima itu adalah sentralisasi. Kemudian yang kedua itu adalah mode organik yang terbagi menjadi 5 juga. Yang pertama itu adalah tim lintas fungsi, yang kedua itu tim lintas hierarki, yang ketiga itu adalah arus informasi yang bebas, kemudian yang keempat itu bentang kontrol yang sangat luas. Kemudian yang terakhir itu adalah desentralisasi. Kita akan memasuki 4 alasan struktur yang berbeda. Yang pertama itu adalah strategi atau inovasi terbagi menjadi 2, yaitu strategi yang menekankan pengenalan produk dan layanan baru yang utama. Kemudian yang kedua itu ada struktur organik terbaik. Kemudian strategi meminimalkan biaya, yaitu terbagi menjadi 2. Yang pertama itu adalah sebuah strategi yang menekankan pengendalian biaya yang ketat. Kemudian yang kedua itu menghindari inovasi atau biaya pemasaran yang tidak perlu dan pemotong harga, dan model mekanik terbaik. Kemudian yang ketiga itu adalah strategi imitasi. Terbagi menjadi 2, yaitu sebuah strategi yang berusaha untuk pindah ke produk baru atau pasar barunya hanya setelah kelangsungan hidup mereka sudah terbukti. Kemudian itu adalah yang kedua adalah campuran dari 2 jenis struktur. Jadi mengapa strukturnya berbeda? Yang pertama itu adalah ukuran organisasinya, kemudian teknologinya, lingkungannya, dan sebagainya. Jadi model lingkungan 3 dimensi. Model lingkungan 3 dimensi ini terbagi menjadi 3, yaitu kapasitas, volatilitas, dan kompleksitas. Seperti yang kita tahu, kalau kapasitas adalah sejauh mana lingkungan dapat mendukung pertumbuhan, kemudian volatilitas itu adalah tingkat ketidakstabilan di lingkungan, kemudian ada kompleksitas itu derajat heterogenitas dan konsentrasi antar elemen lingkungan. Selanjutnya adalah desain organisasi dan perilaku karyawan. Yang pertama itu adalah tidak mungkin untuk menggeneralisasi karena perbedaan individu dalam temuan penelitian karyawan. Kemudian yang kedua itu spesialisasi kerja berkontribusi pada produktivitas karyawan yang lebih tinggi, tetapi mengurangi kepuasan kerja. Kemudian manfaat spesialisasi dalam menurun dengan cepat karena karyawan mencari pekerjaan yang lebih berharga secara intrinsik. Kemudian ada pengaruh tentang kendali pada kinerja karyawan bergantung pada perbedaan dan kemampuan individu, struktur tugas, dan faktor organisasi lainnya. Kemudian adalah pengambilan keputusan partisipatif dalam organisasi terdesentralisasi berhubungan positif dengan kepuasan kerja karyawan. Selanjutnya orang-orang bekerja keras di organisasi yang menjalankan kebutuhan mereka. Jadi orang-orang ini bekerja keras di organisasi yang menjalankan kebutuhan mereka. Nah, jadi itu saja materi yang bisa saya sampaikan dalam pertemuan kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua ke depannya. Nah, jadi jika ada pertanyaan bisa disampaikan di kolom komentar. Nanti kalau sempat saya jawab. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Jangan lupa di like, comment, and share jika pembahasan yang saya sampaikan ini berguna untuk kita ke depannya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.